psikolog apa gitu, psikologi komunikasi. Kan udah disimpan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sama murid baru nih. Murid baru. Oh. Pendatang baru. Teknik saja. Hah? Ini udah belum sih? Sini kene sih, Bu. Udah kan ya, Mas? Ganti model rambut tau, Mas? Siapa? Kamu. Enggak. Cepetan kan. Nanti malah cengker ayam lah. Cengker ayam. Bener cengker ayam dulu waktu SMP. Benar, lancar. Kena denda loh murid baru. Iya, dari baru denda kalau makanan. Iya, biasa. Ustaz itu kemarin. Berarti minggu depan kamu. Oke. Biar jam terakhir itu semangat. Jam berapa sih? Sih jam terakhir. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Sebelum oh? Meriah. Kalau sekarang harus bisa kuliah. Keadaan musim nggak biasa. Sebelum kita mulai berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Mas. Mas Ruki. Mas. Depan. Oh biasanya ke depan. Bukan saya sih yang minta. Iya, kenalan, status, keluarga, komplit aja. Berarti pas zaman belajar. Kamu udah kenal Mas Devi? Makin sana. Oh enggak. Ada salah. Siapa sini enggak? Menang kayak pertama dulu 91 loh. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya. Enggak masalah. Nama saya Rudi Purnomo. Sana. No, aku Donald. Jangan lupa ngomong kartu ya. Asal Purwokerto, Mbak. Purwokerto. Umurnya berapa? Umurnya kurang lebih ya 30. Tadi udah 9 kan. Dia udah 9. Di sini udah berapa lama, Mas? Di sini udah 3 tahun lebih. Wah. 3 tahunan. Berapa ya? 3 tahun. Hampir 1 tahun lagi lah di sini. Wah, 1 tahun lagi. Kerja di wilayah Sonan. Sama kayak Mas Duhirul. Iya. Ya 40 menit ya. 30 menit ya. Dari mana? Dari pabrikku, tempatku. Ya ini juga. Nah, apa? Ucap apa Ando? Aduh. Helikopter nih, Pak. Terus ada lagi yang mau ditanyain? Ada apa motivasinya masuk ilmu komunikasi? Jahat ya teman-teman ya. Enggak masalah. Diulang lagi ya ngomongnya ya. Komunikasi itu sangat penting untuk kita pelajari ya. Tentunya dalam berkomunikasi kan sangat perlu untuk berkomunikasi dengan baik dan tentunya untuk menghasilkan komunikasi yang efektif seperti apa itu, Mbak. Berarti harus belajar dulu. Ya harus belajar. Kalau nggak belajar ya berantakan komunikasinya. Terus kalau nggak kuliah juga nggak bisa kayak gini saya ngobrolnya. Iya. Udah stop ini. Bagus. Iya. Udah. Ini enggak ada. Masuk ini tanya. Udah. Motivasi. Nanti ke depan coba tanya. Kita tadi kan Gimana? motivasi bilang belajar komunikasi. Nah, setelah Anda mempelajari komunikasi ini setelah beberapa semester gitu, motivasi ke depan itu Anda mau ngapain dengan ilmu yang Anda dapatkan? Ya intinya dengan ilmu saya yang dapatkan, saya diterapkan. Ya saya berkomunikasi dengan orang lain ya yang tadinya kurang efektif, tidak efektif, terus saya terapkan ya di dalam masyarakat, tentunya dalam bergaul. Kayaknya semakin tidak efektif.
Kalau dramatisir terlalu berlebihan ya bisa jadi kurang efektif. Gimana Pak? Dari saya cukup. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Udah kasihan. Status single dong. Tapi jangan ada parentnya, single man. Jangan ada bener. Single man kan Korea, udah single man. Ada parentnya, single. Oke. Single, jomblo, 30 tahun. Ada bisa. Saya cuma tanya. Gak perlu diulang. Saya mau tanya lagi. Kalau mungkin punya apa ya, saudara atau mbak atau siapa ya, tolong dipromosiin. Enggak, soalnya promosi sekarang kan banyak yang pakai diskon. Nah, aku malah ini pakai diskon. Saya kasih bonus kalian deh. Ya, kalau memang saya promosiin terus jalan, ya pastinya saya kasih. Biasanya kan kalau mau promosi pakai media kan biar dulu di depan. Ini kan iklannya udah lama, kan udah bayar dari dulu, udah iklan dulu. Masa ya, kan iklan katanya kan bergaransi 1 tahun maksimal 3 tahun, belum 3 tahun kok, kan masih garansi. Oke. Makasih Mas Ya, Rudi sama-sama. ya. Kemarin kita belajar tentang media massa elektronik dan film. Cuman ada Mas Dohirul kemarin. Coba Mas Dohirul disampaikan ke teman-teman apa yang kita pelajari minggu lalu. Saya tanya lagi. Apa? Itu apa yang dipelajari minggu lalu, terus media cetak. Iya, terus mau tanya apa? Elektronik dan film. Radio. Ada radio, ada televisi, ada film. Film. Terus untuk media radio, contohnya ya sudah tahu, sering Anda dengarkan. Untuk televisi sering Anda Terus dengar. ada media lain nggak selain itu? Untuk yang kita pelajari 3 media itu fokusnya untuk media-media yang lain mungkin hanya sebagai pelengkap atau sebagai penyimpanan. Nah terus dengan adanya media itu pernah menggunakan Bonus ini kan laluri. Gimana? Laluri. Belum apa ini. bagus. Siap. Udah pernah menggunakan salah satu di antaranya. Alhamdulillah, sampai Belum. sekarang belum karena saya belum jadi komunikator yang diberi tugas untuk menyampaikan suatu pesan. Oke, apalagi ya kan. Nanti kan presentasi katanya. Satu lagi medianya yang belum internet. Ya. Oh berarti udah menggunakan dong, kok belum? Ya Belum saya gunakan untuk Makanya jadi sih. Maaf Pak. Masa lupa begitu saja? Jadi kan komunikator. Saya komunikan yang terima padanya. Katanya radio, film, internet kan belum disebutin ya. Ya terima aja komunikan. Oke. Ada radio, televisi, film, dan internet. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Apa yang membedakan radio dengan televisi? Jadi kalau saya tanya, apakah dengan adanya televisi sekarang fungsi radio menjadi tergeser? Pasti. Pasti, kenapa? Ya karena kayak kita contohnya ya pengen ngobrol aja kalau nggak ada videonya nggak semangat. Tergantung Enggak, kita ngobrol sama artis ya. Katanya artis nih. Kita ngobrol sama TV. Nah, Gimana? kalau kita artis nih ngobrol sama artis, cuma suaranya aja kan nggak. Gimana gitu? Kalau ada tergantung videonya. fungsinya tadi untuk hiburan apa? Kan semuanya ada. Televisi hiburannya ada, ya manfaatnya ya ada gitu kan semua kalau televisi kan. Kalau radio kan ya hiburan aja lah. Kayaknya. Bener Mas Dohirul kayak gitu? Apakah dengan adanya TV fungsi radio jadi tergeser? Udah gak ada malah sebut kali radio. Nggak pernah dengerin. FM apa itu terakhir? Pernah FM Bandung pernah dengar dulu di rumah. Sekarang udah Iya nggak? Ya untuk pergeserannya mungkin tidak terlalu tidak terlalu banyak lah, mungkin hanya sebagian karena sebagian dari masyarakat kita kan masih menggunakan media sebagai alat untuk
promosi suatu barang yang menggunakan atau yang hanya mempunyai budget yang sedikit. Kalau untuk televisi kan paling tidak kita harus menggunakan budget. Ya tapi itu kan di kalangan tertentu. Itu mungkin di lingkungan lokal mungkin masih ada yang menggunakan, tapi di lingkungan nasional biasanya itu yang lebih efektif malah televisi dibandingkan radio. Dan iklan-iklan juga kan ada visualnya, segala macam dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tidak 100% kemudian televisi itu menggeser fungsi dari radio ya. Karena radio itu memiliki karakteristik yang berbeda dari televisi. Misalnya dari gaya percakapan yang ada di radio. Itu kan biasanya mereka lebih akrab ya penyiar. Iya. Jadi kayak seolah-olah dia itu ada di dekat kita, ngingetin kita makan, ngingetin kita nutup pintu atau jendela kalau udah malam. Kalau di televisi kan nggak kayak gitu ya. Iya. Jadi bedanya gitu, lebih akrab, lebih imajinatif, dan juga radio itu lebih bisa menemani kita dalam mobilitas. Misalnya sambil nyetrika, sambil nyetir mobil, kita bisa dengerin radio. Tapi kalau sambil nyetir mobil mungkin sedikit ya yang sambil nonton televisi. Jadi gitu. Jadi karena karakteristiknya berbeda, jadi nggak 100% tergeser. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang efek komunikasi massal. Pasti teman-teman sudah sering dengar ya efek kognitif, efek afektif, efek behavioralis di kelas-kelas sebelumnya. Pernah dengar kan ya? Ya. Hari ini kita akan belajar hal itu lagi. Di kegiatan belajar pertama kita akan membahas tentang efek kehadiran media massa terhadap khalayaknya. Jadi efek secara general. Baru di kegiatan belajar 2 kita akan membahas tentang efek pesan media massa terhadap khalayak yang terdiri dari efek kognitif, afektif, dan behavioral atau psikomotoris. Oke. Ada salah satu expert namanya McLuhan, dia bilang the medium is the message. Apa artinya? Apa? Medium is the message. Jadi maksudnya media saja itu sudah bisa menjadi pesan. Bentuk media saja itu sudah bisa mempengaruhi khalayak. Apakah itu bentuknya televisi, apakah radio, itu sudah bisa mempengaruhi khalayak. Gimana? Ini kalau artinya pesan makanya. Oh iya, medium tengah. Tapi medium di sini media ya maksudnya. Bahasa Indonesia maksudnya kontennya. Nah, ada banyak sekali efek. McAfee di sini menjelaskan ada 1, 2, 3, 4, 5 efek dari media massa. Efek yang pertama adalah efek ekonomis. Maksudnya adalah media massa ini mampu menumbuhkan berbagai macam usaha, distribusi dan konsumsi jasa media massa. Jadi misalnya nih, kehadiran surat kabar itu dia bisa menghidupkan pabrik-pabrik yang mensuplai kertas koran. Kemudian dia juga bisa menghidupkan usaha percetakan dan membuka lapangan kerja bagi wartawan atau editor atau perancang grafis, distributor dan lain sebagainya. Begitu juga dengan media televisi. Dengan adanya televisi dia bisa membuka pekerjaan baru, misalnya kameramen, presenter, atau juru rias, penata cahaya dan lain sebagainya. Jadi itu adalah efek ekonomis dari media massa. Efek yang kedua adalah efek sosial, yaitu terjadinya perubahan struktur dan interaksi sosial akibat kehadiran media massa. Sama seperti yang dijelaskan oleh Mas Dohirul tadi tentang kalau misalnya televisi biasanya yang punya itu adalah orang-orang yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Jadi
Maksudnya di sini adalah ketika seseorang mempunyai televisi, kemudian orang lain akan berpikiran, wah berarti status sosial dari pemilik televisi itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wah, jalan apa? Weh. Dokumen. Misalnya juga di kota-kota besar ada antena parabola. Biasanya kalau apa sih yang ada di bayangan teman-teman kalau misalnya ada tetangga yang pakai antena parabola? Pasti punya TV. Selain itu, Orang kaya. orang kaya. Oh. Jadi media massa apa? Juragan tembakau. Juragan tembakau. Nah kalau dari zaman dulu tuh seperti itu, malah dikebutin teman-teman biasanya pada datang. Iya. Saya dulu pernah sih satu itu ya saya yang punya itu teman datang ke rumah pagi sampai sore itu ada orang nonton. Soalnya satu kampung itu kan punya. Cuma satu orang. Orang Iya. kaya. Asik. Orang kaya, berarti orang kaya. Iya. Jadi itu fungsinya efek sosial ya, bisa mengubah struktur. Oke, efek yang ketiga adalah efek penjadwalan kegiatan sehari-hari. Artinya mengubah kegiatan sehari-hari. Jadi jadwal kita itu menjadi disesuaikan dengan media. Misalnya dulu waktu kecil, kita kalau hari Minggu sebelum ada TV bangun tidur, mandi, terus main-main sama teman-teman di luar. Tapi setelah ada TV, skip mandi paginya nggak usah. Jadi langsung bangun tidur, nonton TV, nonton Pengalaman kartun, pribadi ya? gitu. Pengalaman pribadi biasanya. Jadi jadwal saya berubah ketika TV hadir. Gitu. Mungkin teman-teman pernah mengalami juga hal yang sama? Pasti. Power Rangers. Power Rangers, oke. Doraemon loh. Doraemon. Mahabharata. Mahabharata. Upin Ipin. Bisa Upin. Sorry. Dari kecil sampai segede ini ya Pak, Doraemon dapat. Mungkin juga. Mungkin kalau cewek-cewek sih ya. Sore gitu. Ada acara gosip. Terus habis itu wah udah maghrib. Yang biasanya pergi ke masjid jadinya nggak ke masjid karena nonton gosip dulu. Nah, itu juga efek penjadwalan kegiatan sehari-hari. Gitu. Efek yang keempat adalah efek hilangnya perasaan tidak enak. Pernah kan ya pasti teman-teman lagi marah nih atau lagi galau habis ditolak. Yang tadi. Efek tidak enak ya. Efek. Jadi misalnya lagi marah atau lagi galau gitu, terus ya udahlah nonton TV aja atau ya udahlah dengerin sandiwara radio kayak gitu. Nah, itu akhirnya bisa menyebabkan hilangnya perasaan tidak enak. Sebagai hiburan. Sebagai hiburan. Sebagai hiburan atau sebagai sarana untuk mencari kesamaan gitu. Misalnya kita lagi jatuh cinta gitu. Terus jadi sering dengerin lagu-lagu di radio, lagu-lagu yang melankolis kayak gitu-gitu. Nah, itu kan juga Dengan turut. Nah, kronik dan seluruh. Galwaya. Tahu galau. Tahu galau. efek yang kelima adalah efek menumbuhkan perasaan tertentu. Apa nih maksudnya? Ayo kita turut. Efek menumbuhkan perasaan tertentu. Apa Mas Rudi? Ada bahasa ya, tahu. Ya, Apa ya? ya sangat media itu ibaratnya menjadi sebuah apa ya? Untuk keseharian kita lah. Kalau perasaan kita ini menjadi seneng, ada jadwal gitu. Yang tadinya nganggur, sore-sore ada jadwal untuk nonton acara, berita, terus sinetron gitu kan. Akhirnya timbul kepercayaan terhadap media bahwa media itu bisa membangkitkan perasaan kita untuk ya men-schedule gitu keseharian kita. Bisa. Itu efek positifnya ya. Kalau efek negatif kira-kira ada nggak? Ya kamu harus belajar. Anak kecil belum belajar nonton TV. Belajar. Nonton terus. Tagihan listrik mahal. Betul.
Tapi bukan komunikasi. Tapi maksudnya di sini menumbuhkan perasaan tertentu itu adalah kepercayaan individu terhadap kredibilitas media. Efek positif, misalnya saya lebih percaya dengan Kompas daripada saya baca media Indonesia. Saya lebih percaya pada Metro TV daripada TV One, misalnya kayak gitu. Jadi ada kredit. Saya ganti. Saya lebih percaya pada RCTI daripada SCTI. Itu percaya lebih mana? TV One apa Metro TV? Oh, saya Tergantung. no politik. No politik. Tergantung Di kelas acaranya. gitu. Oh iya, tergantung. Mendingan televisi sekali. TVRI. Langsung. Gitu ya, jadi kepercayaan individu terhadap kredibilitas media. Ada yang mau ditanyain? Kegiatan belajar 1 selesai nih. Baru 8 cepet. Kalau nggak ada, langsung ke tes formatif 1 halaman 87. Ayo. Nomor 1. Anak baru loh. Baru. dibaca semua. Nomor 7.14 ya? 8.7. Yang siap dulu lah. Yuk Mas Dohirul dulu nomor 1. Jika kita ingin melakukan suatu analisis terhadap efek dari kehadiran media massa, maka analisis yang digunakan adalah analisis C. Psikologi sosial. Yap. Ya, nomor 2 Mas. Yang dimaksud dengan efek komunikasi massa adalah Baca semua ABCD dan D. akibatnya A. Akibat yang diterima oleh komunikator setelah berlangsungnya komunikasi. B. Pengaruh perubahan perilaku komunikan. C. Akibat yang diterima oleh komunikan setelah penerima pesan komunikasi. Tanggapan D. Tanggapan dari pihak komunikan. C. Ya benar. Akibat yang diterima oleh. Nomor 3. Kehadiran media massa yang mengakibatkan tumbuhnya berbagai usaha produksi, distribusi dan konsumsi jadi media massa, jasa media massa termasuk ke dalam efek media massa berupa efek A. Sosial, B. Ekonomis, C. Psikologis, D. Penjadwalan kegiatan, B. Ekonomis. Yap. Nomor 4. Perubahan yang terjadi pada struktur atau interaksi sosial sebagai akibat dari kehadiran media massa disebut efek B. Sosial. Yap. Nomor 5. Penggunaan media massa dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan psikologis, misalnya untuk menghilangkan perasaan tertentu pada diri seseorang disebut efek penyaluran perasaan tertentu. Yap, benar semua. Cocok kan? Oke. Masuk kegiatan belajar 2. Efek yang pertama yang akan kita pelajari adalah efek kognitif. Ada yang bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana apakah itu efek kognitif? Pengetahuan. Yang tidak tahu jadi tahu. Iya. Tidak tahu jadi tahu. Iya benar-benar. Pengetahuan atau pemahaman ya. Jadi fungsinya di sini adalah memberikan informasi bagi individu. Media massa berfungsi untuk memberikan informasi kepada individu. Entah itu informasi tentang tempat, benda, atau orang yang belum pernah kita lihat secara langsung. Yang penting di sini adalah infonya ini telah diseleksi dan pada akhirnya bisa menimbulkan stereotip. Apa itu stereotip? Ya tentang penilaian kita. Ya. Cerdas pun. Iya ya. Cerdas. Terus kita nggak tiket tanggal 10 nanti. Buktinya. Oh iya tanggal 10 ya? Iya. Aduh, mana sih? Jam keberapa? Jam Biasanya 1. dari jam 9. Jam
Jam 2 toh? Jam 1, jam 3. Oh kalau komunikasi massa minggu yang kedua. Iya, Cuma minggu 2 jam pelajaran. tanggal 10 kan? Masa? Yang pertama cepat. Yang pertama. Minggu pertama tanggal berapa? Bro? Tiga. Tanggal 3. Tanggal 3 cuma 2 pelajaran. 4. Payah itu buku terkeluar semua itu. Gila. Gimana? Cerdas kan? Enggak, udah. Kalau mau jangan bilang enggak. Iya, Bro. 4 tuh. Masih nanti. 4 berarti yang terakhir 2. Yang terakhir itu Apa sih pelajarannya? Enggak sing diajarno sing terus. yang diajarkan semua teori dulu ya, teori komunikasi terus psikologi terus baru saya berbeda komunikasi sosial. Oh, yang terakhir. Good luck. Terus yang kedua adalah efek prososial kognitif. Ini sebenarnya hampir sama dengan efek kognitif. Jadi bagaimana media massa ini memberikan manfaat yang dikehendaki oleh masyarakat. Tapi mungkin yang membedakan adalah di sini media massa itu memiliki efek yang lebih dalam lagi. Kayak misalnya di sini disebutkan majalah untuk profesi telah menjadi sumber informasi dan rujukan bagi pembacanya. Buku telah menjadi tempat penyimpanan memori peradaban manusia. Jadi efeknya tuh lebih dalam lagi. Jarum hipodermik. Oh ya, hipodermik. Kayak misalnya laptop si Unyil. Wih, cocok. Dia itu memberikan informasi, tapi nggak cuma sekedar informasi. Jadi gimana ya? Jadi informasinya itu bisa membantu kita dalam bisa membantu anak-anak memahami lebih jelas tentang pelajaran di sekolah atau tentang keseharian, gimana cara membuat coklat atau gimana cara membuat apalah. Jadi selain paham dia juga bisa iya praktek. Oke, sih. Gitu ya. Jadi lebih detail lagi. Efek yang selanjutnya adalah efek afektif. Di sini terjadi perubahan sikap atau kecenderungan dari si khalayak. Misalnya setelah kita menonton televisi, kita bisa menjadi terharu atau gembira atau marah. Jadi efek afektif ini adalah efek yang memberikan kecenderungan tertentu pada si khalayak. Ada yang bisa memberikan contoh lain terjadinya efek afektif itu? Gitu. Ada. Nggak bisa. Nggak bisa. Nonton Sule itu kan termasuk memberikan efek afektif. Soalnya kan lucu. Benar-benar. Dan yang kita tertawa. Jangan sulit dia kaya dulu. Lucu-lucuin. Efek membosankan. Nah, membosankan. Saya mau ngomong itu ternyata disalurin. Iya, ini membosankan. Sama nih, cerita Enggak, di luar saya membosankan. Begitu ngomong membosankan langsung liriknya ke sana semua loh, meragukan ya. Kan belum selesai. Ya mungkin tentang kesehatan. Jadi yang tadinya nggak tahu tentang pola hidup sehat jadi tahu, terus akhirnya bisa merasakan yang tadinya sering-sering sakit jadi hidup lebih sehat. Biasanya yang nggak berangkat itu saya suka, senang malah. Awalnya lo bawa makanan. Bawa makanan nggak mas? Bawa tadi. Kalau kamu pun nggak berangkat, nggak dapat kisi-kisi. Denda, Iya. denda perhitungan. Ada dendanya? Ada, Mas tapi bawa vitamin itu sebab tanya. Ada dendanya besok ya. Ya biasanya makanan itu. Nggak cari kota-kota. Oke, efek afektif ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah suasana emosional diri kita sendiri, kayak yang disebutkan oleh Mas Rudi tadi. Kita nonton Sule, jadi emosi kita berubah jadi kita ketawa-ketawa. Atau kalau misalnya kita nonton film yang sedih, kita jadi terharu, kayak gitu. Yang kedua adalah skema kognitif. Adalah apa yang sudah ada di pikiran kita. Jadi kita misalnya nonton film action, tapi pemeran utamanya dia
loh kok jatuh ke jurang gitu. Tapi kita kan tahu ya karena dia pemeran utama pasti nanti terakhir bakalan menang. Jadi kita nggak khawatir kalau misalnya dia jatuh ke jurang ya udah pasti nanti ada yang nolong juga. Toh akhirnya bakalan menang kayak gitu. Kemudian efek yang ketiga adalah dipengaruhi suasana terpaan. Kita akan merasa takut atau ketika menyaksikan film horor jika kita menonton filmnya itu sendirian pas hujan deras, Wah, gendruwo. pas anginnya kenceng dan Lampu mati lagi, mati lampu. mati lampu gitu gimana tuh mati? Bukan lampu, lampunya mati kan tambah ketakutan. Ya bisa. Dan Aduh kalah nih. Tanpa layar tancap dah ya, dimatiin lampunya. ya Kalau tanda dari Yodi, Tanpa layar tancap. Nggak ada ya? dia lain ini seru Di gitu. tempatmu ada layar tancap nggak? jadi gitu ya terpaan. Ada suasana lain yang mempengaruhi ketika kita menonton. Atau misalnya kita menonton Sule, tapi kita lagi patah hati atau sakit gigi lah. Kan jadinya nggak, walaupun lucu kita nggak ketawa kan ya. Jadi suasana terpaan itu sangat mempengaruhi ketika Di kita. bad mood. Selanjutnya adalah predisposisi individual. Jadi ini mengacu ke karakteristik khas individu. Misalnya nih, Mas Dohirul itu orangnya melankolis. Jadi kalau menanggapi suatu hal dia cenderung emosional. Kayak gitu. Biasanya makan. Apa? Biasanya makan meskipun saya emosional. Atau misalnya ada yang dia itu karakteristiknya penakut gitu. Jadi dia menanggapi berita itu langsung kalau misalnya ada berita gempa di mana gitu dia langsung khawatir terus. Pengen lari terus ke hutan. Ya, gitu contohnya ya predisposisi individual. Biar rame. Kemudian faktor identifikasi adalah sejauh mana khalayak itu terlibat dengan tokoh. Sejauh mana dia itu menempatkan dirinya di dalam posisi tokoh. Gitu. Misalnya kita nonton sepak bola. Kadang kita tuh gimana sih kayak gitu aja nggak bisa ngegolin kayak gitu kan ya. Kita kalau udah penalti mbak, kalau nggak masuk, Ya misalnya kayak ya gitu. nonton aja marah-marah, buat dia. Pagi nendang. Iya, jadi kita kayak menempatkan diri padahal kalau aku di situ tuh pasti nedam gitu aja pasti masuk kayak gitu. Ya Rudi ini kan cerdas sekarang. Was nanti coba cerdas nggak? Bisa ya, bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu Cerdas. dari ini? Kalau nggak ada lanjut. Faktor behavioral, yakni akibat yang timbul pada khalayak dalam bentuk perilaku, kegiatan atau tindakan. Dan di sini masyarakat itu tuh cenderung meniru apa yang disampaikan media massa. Jadi bedanya dengan efek-efek sebelumnya, ini adalah bentuknya tindakan nyata. Ada perilaku, kegiatan atau tindakan. Misalnya ada komunikator yang menyampaikan bahaya merokok, lagi-lagi bahaya merokok. Jadi efek behavioralisnya atau psikomotorisnya orang itu jadi berhenti merokok. Rajin-rajin membuang rokok satu bungkus. Nemu satu bungkus terbuang. Ada yang bisa berikan contoh lain? Meniru style dari toko, Apa? meniru style atau gaya dari tokoh pemeran. Ya, misalnya pas Mas dari dulu SMP gimana? Semedon ditiru kayak Semedon gitu sering gitu. Coba kalau aja pernah nggak terpengaruh apa gitu dari media massa terus jadi berubah gitu? Apa itu? Asian Games. Karena jadi pas ini lihat berita kan yang khususnya sih saya juga berita
tentang sepak bola. Jadi tentang isu yang ada di Indonesia, bagaimana teknologi jangankan teknologi mau masuk ngurusnya aja dan kayak gitu nggak benar. Sedangkan kita dilihat di luar negeri kan ada teknologi garis gawang, ada segala macam, udah jauh banget. Sementara di Indonesia masih kayak gitu aja. Jadi efeknya kan gimana mau pengen dari bawah apa dari atas pengurusnya, mestinya itu dari bawah dulu, dari pemainnya dulu, kesadaran pemainnya dulu. Jadi Tapi media masanya kan pengen apa yang berubah dari Mas perilakunya? perilakunya ya berpikir kalau misalkan orang atas juga mungkin faktor di Indonesianya aja, faktor aja, jangan terima dari kita dari Indonesia misalkan kamu besok harus kalah main, tapi faktor diri sendirinya aja menurut saya enggak gitu. Lebih ke ya. Tapi mungkin kalau di faktor behavioralis ini lebih ke bentuk perilaku nyata, apa yang berubah dari diri Anda, kayak misalnya Ini lu bayar minum obat. ya minum obat gimana? Ya tadinya kan nggak tahu manfaat angin mau dikerok, sekarang kan jadi sering minum obat. Karena iklan gitu. Iklan. Iklan semacam gue ya Mas? Oke, sekarang Pak Deswanto. Apa udah semua? Saya dulu pernah ikut nggak apa itu waktu sekolah itu di STM itu bela diri tapak suci itu. Wah. Jadi efeknya itu ya karena kita ada punya Tekan berat dasar. Ini mencoba mungkin nggak ada orang lain. Kalau yang belajar silat pasti pengen nyoba. Waduh, Wajar tuh. bahaya. Kalau Mas Rudi? Ya itu, saya melihat kayak artis iklan kan, banyak iklan sekarang, sepatu lah, jaket macam-macam kan, handphone, make. Oh Iya, Samsung. Siapa? Itu orang Korea ini mahal itu. Iya. Bro. Ini kalau nggak ada CSN ini aku tahu bro fungsinya apa ini kamu? Apa sih? Uang paling nemu di tempat sampah. Itu ada media, wow, ces-cesan nih, nggak usah pakai tabel itu kan, cuman diginiin, itu kan, ya nggak bro? Ya, benar. Gini. Keren. Kamu ada geci gitu. Geci gitu. Kamu bayar satu berapa? Hah? Kamu bayar satu berapa? Ya kalau mentang-mentang lecet sedikit kan ke Samsung, saya udah promosiin Samsung, malah jutek. Oh udah gratis ini, benerin. Kiranya seperti itulah, makanya tadi direkam seharusnya. Iya, ini direkam nanti Oh kalau ya nanti kalau misalnya. komplain kali ini kan saya udah promosiin. Iya. Nomor satu kamu. Nomor 1. Cepat baca. Hah? Baca. Udah lagi. Tuh. Berapa jam ya? Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu khalayak diharapkan dapat merasakan sesuatu. Misalnya perasaan gembira, terharu, iba dan sebagainya. Efek dalam komunikasi massa tersebut disebut efek afektif. Ya, benar. Nomor 2, Mas Suwanto. Film yang mendramatisasikan tragedi dan novel melankolis dapat menimbulkan suasana emosional khalayaknya, namun intensitas rangsangan emosional pesan media massa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah skema kognitif. Ya. Yap. Nomor 3. Oh, Masuk tanda sangin. jika surat kabar menyajikan informasi tentang cara memasak, penggunaan kosmetika, cara penggunaan kosmetika. Iya, kosmetik lah. Kosmetik. Ibuan. Petunjuk penggunaan komputer, maka surat kabar tersebut digunakan sebagai media pendidikan. Yap. Nomor 4. Akibat yang timbul pada diri khalayak setelah menerima pesan komunikasi massa dapat berubah perubahan perilaku, tindakan atau kegiatan
hal itu disamakan dengan efek yang tadi behavioral. Ya, nomor 5. Naskah yang ada dalam pikiran kita dan dapat menjelaskan tentang alur suatu peristiwa tersebut. Skema kognitif. Yap. Nomor 6. Akhir lagi, acara dunia dalam berita TVRI, Cakrawala, Antv, seputar Indonesia. RCTI merupakan penggunaan televisi sebagai media informasi. Yap, bener semua. Berarti besok ujiannya lancar-lancar aja. Ya insya Allah untuk kami ini hari ini. Amin, amin. Dia kalau keluar. Mau cerdas kamu tuh, tahu-tahu diam-diam cerdas ya. Ya walaupun nggak keluar berharap soalnya kayak gini, yang gampang-gampang gitu. Ya kalau menangin pas gampang, ada kan pikirannya nggak tahu kemana. Ya makanya harus konsen pas ngerjain. Pilihannya berdua, maka gimana? Cerdas. Selesai. Kan belajar setengah 9. Sudah siap presentasi? Rudi sudah siap. Saya terus. Siap nggak sih? Yang siap aja. Ayo apa? Kita shoot aja. Oh belum siap. Ya diwakili aja lah. Bisa. Doirun. Beda. Dari absen nomor 1. Tuh Irun. Kamar Robi. Oh, Mas Rafi. Wah ini nggak selalu jadi korban. Perasaan harus dari belakang Pak Sekali. Nggak bisa. Angka itu dari 1 bro, masa dari 100. Mas Afif. Dari SD lah bisa dihitung. Dikirim aja nanti Mbak. Dari bawah Mbak. Dari bawah. Apa dari tengah-tengah aja? Mas Rudi. Dikirim aja nanti ke Dari tengah-tengah Mas Dohirul dulu. Wah, jangan gitu. Kalau dari bawah Mas Wanto. aku belum siap Mbak. Itu udah Rofi kok. Gimana kok belum siap dong. Ya udah deh. Alhamdulillah. Ya. Yeay. Ntar belajar dulu. Kamu jangan koin. Cepet. Aku pegang. Bisa komentar nanti, bisa komentar. Nanti dibalas. Enggak nih. Nggak pakai apa-apa kan? Oh, pakai itu. Kan kemarin udah kirim. Mbak kalau belum buat gimana Mbak tesnya? Kirim aku format Nggak Word apa-apa. kok. Rata-ratanya masih ada ya? Kan kemarin udah kirim. Hah? Aku format Word. Dikirim Ini USB siapa ini? Plastik siapa? Mbak ya? Enggak. Enggak flash di situ Apa ini? Wah, apa ini? Copot nggak masalah. Copot ini apa ini loh? PowerPoint apa? Pointer mouse. Copot. Oh. Nanti dimasukin lagi. Oh iya oke. Tak meliput aja. Ada itu gimana Pak Irma? Rudi, politik. Ini judulnya apa Mbak? Tiganya ini? Tentang apa? Maksudnya? Ini presentasinya ini. Rancangan Oh ini. tentang komunikasi massa. Bagaimana kamu membuat suatu pesan yang akan kamu komunikasikan ke apa? Aku nggak bawa itu loh. Apa? Pakai email kan ada. Gak apa-apa ya. Ada. Kalau udah di anu apa pakai remote-nya lagi? Wes tak tahu. Ini Wah. sesuai ahlinya. Enggak. Oh, ini bisa tuh dulu pakai. Bisa. Enggak, sini aja ya, Mbak. Iya. Sini juga gak apa-apa. Jalan-jalan juga boleh. Enggak mau, Mbak. Sambil nunjuk satu-satu. Jalan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ahmad Rofingi. Di sini akan mempresentasikan rancangan komunikasi massa yang untuk tugas ketiga. Selanjutnya. Nah, di sini komunikator adalah dari seksi kemasyarakatan Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Nah, konten yang akan disampaikan adalah tentang siap siaga bencana letusan Gunung Merapi. Nah, ini untuk target adalah masyarakat Kecamatan Serumbung yang selama ini menjadi masyarakat yang rawan terhadap bencana letusan Gunung Merapi. Terus tujuannya
untuk ini yaitu untuk pertama memberikan pengetahuan kepada masyarakat tindakan yang harus segera dilakukan ketika gunung meletus. Kedua, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tempat yang harus dihindari dan tempat yang harus dituju saat gunung meletus. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pusat-pusat bantuan ketika gunung meletus. Nah, media yang akan digunakan yaitu yang pertama yaitu poster. Alasan yaitu biaya pembuatan yang relatif murah, bisa ditempel di setiap rumah-rumah penduduk, bisa dibaca setiap saat. Kekurangan yaitu banyak masyarakat yang belum bisa membaca dan mungkin ada tambahan kadang hanya ditempel tidak dibaca sebagai hiasan saja. Ya, yang kedua media yang kedua yaitu radio HT. Alasannya yaitu pemberian radio HT di setiap kepala dusun akan membantu masyarakat yang belum bisa membaca karena kepala dusun adalah merupakan panutan warga termasuk dalam hal sumber informasi. Nah, itu termasuk dalam tanggap bencana. Kekurangannya yaitu biaya pengadaan mahal, butuh perawatan, komunikasi bisa terputus saat tidak ada aliran listrik atau mungkin baterai habis. Nah, deskripsinya isi konten yaitu tindakan yang harus segera dilakukan saat gunung meletus. Mungkin harus cari tempat terbuka, lari ke lembah. Terus yang tempat-tempat yang harus dihindari yaitu sekitar aliran sungai lava. Terus mungkin malah lari ke tebing karena itu juga berbahaya. Atau mungkin malah lari ke gunung, mendekati awan panas juga berbahaya. Nah, itu ya itu tadi karena mungkin karena belum tahu itu. Bro mau gantiin Mbak Rizal. Oh ya, untuk tindakan mungkin kan selama ini kalau ada gunung meletus cenderung panik, apa kan dengan adanya pemberitahuan ini mungkin terbiasa untuk segera memakai masker atau yang lain untuk berlindung dari debu Merapi. Terus selanjutnya yaitu tempat yang diurus sudah, yang harus dituju sudah. Informasi pusat-pusat bantuan saat gunung meletus. Ya mungkin karena sebelumnya mungkin tidak tahu harus lari kemana, tempat yang mengungsi yang aman, kemana harus mencari pengobatan sementara jika harus sakit. Nah, karena pengalaman kemarin itu justru yang tempat mengungsi itu malah jadi sasaran lahar dingin. Itu kan jadinya kacau. Jadi dengan adanya pemberitahuan sebelumnya, dengan adanya poster jadi tahu saat Gunung Merapi ada lahar dingin itu harus lari kemana kan jadi tahu. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pertanyaannya kok di situ kok nggak ada bantuan gitu, bantuan. Oh, ini kan cuma kan harusnya kan. Ini kan ada informasi pusat bantuan. Nah, ini kan cuma deskripsinya saja. Pada posternya sih pasti ada ya, antara nomor telepon terus untuk bantuan makanan, logistik itu pasti ada. Ini cuma deskripsi saja untuk penggambaran. Jadi diarahkan buat kemana-mana. Nah iya, nantinya ada. Mas Dairul ada komentar? Ya, kalau saya komentarnya bukan dari materinya. Kalau untuk materinya ya 100% sudah bagus menurut saya. Untuk bagaimana tampilan penyampaiannya. Soalnya seharusnya tulisan-tulisan ini kan bisa disampaikan melalui pembicaraan, tidak ditulis. Karena kalau tulis seperti ini, maka komunikan atau audiens akan terfokus ke layar slide, tidak ke komunikator. Jadi hanya Nah, itulah yang untuk presentasi emang saat ini ada pembaruan. Kalau yang saya lihat itu ya. Emang presentasi itu tidak fokus terlalu banyak tulisan. Justru dengan gambar-gambar yang sebenarnya ini kan karena untuk pembuatan gambar saya terbatas ya. Untuk ahli presentasi tersendiri sekarang cenderung membuat gambar-gambar yang mudah dimengerti dan mungkin itu membuat semacam ini. Kadang tulisan itu nggak boleh terlalu banyak, cenderung sedikit tapi mudah dipahami. Nah, itu sebenarnya maksud saya tujuannya ke situ, tapi karena kemampuan yang terbatas. Nah, itu. Jadi untuk yang lebih jelasnya itu kadang di penjelasannya. Kadang kita cuma ada gambar, terus yang kalau emang situasi mendukung ya
Kita harus jalan ke depan. Oh ini apa isinya sebenarnya? Untuk menarik perhatian saja. Mungkin ada yang lain? Mungkin dari Mbak Tutor ada kekurangan? Selain tadi apa judulnya organisasi itu ya apa? Iya. Pengurusan itu, bencana itu. Balik ke judul dulu. Judul. Sudah. Nah ini. Ini? Oh ini masalah kepengurusan mungkin saya hanya menambahin mungkin kayak tadi pelatih singgung sama Mas Prof ini. Setelah saya lihat itu di televisi atau di apa surat kabar itu kan banyak terjadi mungkin bantuan yang tidak tepat sasaran. Itu artinya memang harus benar-benar panitianya itu harus benar-benar yang berkepentingan. Dalam arti kan misalnya harus nanti alokasinya distribusinya itu harus benar orang-orang yang benar-benar yang menerima. Tapi kenyataannya memang Karena yang kemarin alhamdulillah mungkin ya udah 90% itu sampai ke sasaran. Soalnya untuk lokasi pengungsian itu dipusatkan yaitu di wilayah untuk latihan akademi militer di Akmil. Itu tidak. Jadi emang semua pengungsi harus ke situ. Kalau ada yang keluarga yang kalau khususnya untuk Kecamatan Serubung ya. Kalau yang Jogja mungkin saya tidak tahu karena ini. Jadi di situ itu biarpun punya saudara yang lokasinya aman, tidak boleh di rumah saudara, harus datang ke lokasi pengungsian untuk pendataan dan untuk proses evakuasi lain termasuk untuk pengadaan bantuan. Jadi sudah ditertibkan semacam itu. Untuk yang Kecamatan Serubung, kalau yang lain saya Ini berarti nyata itu kan? Nyata ya. Oh ya. Nah itu, ini untuk evakuasi itu kemarin di mana? Di daerah dataran, maksudnya di selatan? Oh, yang pertama itu emang udah di daerah yang terbuka, udah jauh dari aliran sungai. Tapi ternyata setelah ada ini, kan itu bertahap ya. Pertama cuma gunung meletus, terus lahar dingin ya. Yang kedua itu ternyata terus ada penelitian lagi yang dari pusat bencana itu BNPB. Akhirnya ini tempat pengungsian nantinya akan diterjang lahar dingin. Nah dengan adanya informasi itu kan kemarin informasinya ini nggak pakai televisi, terus terang cuma pakai radio HT. Nah itu yang emang karena manfaatnya ada emang akhirnya ya itu cuma kemarin kekurangannya kan kalau yang udah tahu dulunya kan mungkin tahu ya secara naluri mungkin, tapi yang kayak saya kan mungkin baru mengalami hal yang pertama jadi ya sempat panik juga, naik motor nggak kelihatan jalan, ditutup kacanya malah gelap, nggak ditutup mata pedih kan jadi susah kan. Jadi untuk yang pertama mengalami ini kan emang benar-benar poster apa itu sebenarnya memberikan efek yang bermanfaat. Doanya ke depan semoga tidak mengalami lagi. Ya mungkin itu ada ini ya. Ada kelanjutannya terus hampir musim lah ada 5 tahun sekali 10 tahun. Tapi kalau untuk yang skala besar lama juga sih. Soalnya selama 29 tahun lah saya baru mengalami kemarin. Mungkin ada selain dari erupsi mungkin dari materinya yang kurang silahkan. Masalah efektivitas tadi informasinya mengenai radio HT. Iya. Sampai sejauh mana gitu efektivitas radio itu? Oh ini tersambung. ini terus terang kemarin karena listrik mati kan HT itu mandarkan aki bisa itu karena emang ada dinamo. Nah itu memang bagus soalnya pas posisi bencana itu nggak ada yang tidur di rumah untuk di khususnya Kecamatan Serubung untuk desa Serumbungnya sendiri ya. Mereka tidur di kayak kantor kepala dusun, rumah Di kepala kecamatan dusun. lah intinya lah. Bukan di kecamatan, kalau di kecamatan kan terlalu banyak ya. Itu di tiap dusun pertama itu sering ngumpul. Gimana nih kabarnya? Ada informasi apa dari atas? Banjirnya mungkin sering ngumpulnya di situ dan informasinya dari radio HT. Kalau untuk poster emang kemarin belum ada sih. Saat ini mungkin juga belum ada. Untuk pengennya saya kan suatu saat kalau masih belum ada ngusulin ke kepala desa untuk pembuatan poster. Dan cukup bagus. Terima kasih. Dari saya gak ada masalah, bagus. Saya kaget sampai bikin kayak gini. Yang penting sih berarti Mas Raffi udah paham dengan tugasnya apa, paham
kontennya bagaimana harus disampaikan, siapa komunikatornya, komunikannya, dan juga paham apa kelebihan dan kekurangan dari media yang dia pilih gitu. Yang penting itu aja sih. Pranto. Selanjutnya siapa? Masih dulu. Ya enggak. Aku belum buat. Aku nggak ada. Kita juga ngajukan pertanyaan buat sama tugas ini. Iya Pak ya. Mas Raka tuh udah kirim belum? Udah. Udah. Aku cek. Kalau nggak ada, saya bukain dari ini email. Oh ya, lupa persis. Udah di kantong. Iya kalau tapi Pak. Rudi, Mas Rudi, ayo. Yang udah siap. Kamu disiap. Yang siap-siap dulu lah. Siap apa? Ya wes. Di sana dulu. Cepat. Iya, duluan. Oh, kamu mau di sini Jadi apa yang itu nggak benar. Jadi itu. iPhone video itu aku Siapa dulu nih? pesen kalian ya. Gitu. Mas Rudi. Iya. Yang gitu semua itu. Udah. Enggak Pak. Beli satu Enggak satu. selesai. Enggak. Katanya mau buat thread. Nanti mau kayak gini. Iya nggak Mbak? Oh, iya. Mas saya mau nanya ya buat thread enggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Gimana di sini ya? Digedein aja. Pakai remote kan bisa dilihat. Waduh, aku Ini yang nih. jadi ini. Itu remote itu, udah remote otomatisnya. Pakai itu. Ayo bisa enggak? Enggak ada section. Biasanya itu biasanya Itu sectionnya. udah pakai remote. Enggak biasanya itu biasa. Pakai remote itu. Ya. Aduh, itu. Yang belakang sendiri. Lah, itu ya pinter. Udah sana tidak isi ya. Iya biasa. Yang belakang sendiri. Lah, pencet terus pencet. Nah, gitu. Terus mereka di mana ya? Udah isi. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini loh. Depan. Masa di situ dulu. Gimana kayak gini? Enggak apa-apa itu enggak masalah. Bacanya nanti sana. Bagaimana kamu menarik visinya kayak di Ya, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jauh berbeda, bukan biasanya politik. Dan ini berarti bukan politik. ini juga politik. Politik ini. Politik. Oh, terus. Tapi kan ini politiknya yang mendalam. Oke, iya. Ini menjadi komunikatornya yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Dan konten yang akan disampaikan itu menyampaikan sebuah fasilitas tentunya untuk keluarga-keluarga yang belum mempunyai sanitasi yang kurang memadai. Itu banyak kan di desa-desa kita yang belum mempunyai jamban gitu kan. Nah, intinya di desa-desa baik di pegunungan itu buang kayak apa namanya, buang air besar gitu ya di sembarang tempat. Pernah di pegunungan, di Semak gitu kan. Ya kan, pernah lihat kan di sembarang tempat lah. Nah, tentunya di kementerian ini mempunyai misi untuk keluarga-keluarga yang belum mempunyai jamban tersebut. Dan tentunya jamban ini mempunyai kriteria. Kriteria itu yang pertama tidak mengkontaminasi badan air ya. Terus menjaga agar tidak kontak antara manusia dan tinja. Membuang tinja yang aman sehingga tidak dihinggapi lalat atau serangga lainnya termasuk binatang. Dan menjaga buangan tidak menimbulkan bau. Dan sasaran utama yang ingin dicapai yaitu ada 3 jenis, yaitu wilayah yang rural, pantai, pegunungan. Ya, rural itu ya istilahnya kota lah. Kalau ke kota juga bisa ditempuh 40 menit atau 30 menit. Jadi nggak desa, ya, tengahan kota. Kota bisa termasuk rural dan setengah kota itu juga bisa gitu. Intinya kalau ke kota itu 30 menitan gitu. Dan
pegunungan dan pantai. Kawasan ini sangat biasanya kan di pantai, aduh sembarangan ya buang air besar. Kita refreshing aja di pantai, di mana-mana ada tuh. Ini mengambang. Iya pasti ada itu kan. Sering mengalami melihat seperti itu. Karena apakah di sana belum mempunyai fasilitas jamban umum gitu kan. Banyak kan. Biasanya sih kalau yang memang pantai-pantai yang udah bonafit gitu kan, istilahnya banyak ya pantai yang udah kan pantainya kan biasanya kayak pantai kayak di tempat saya kan belum ini sih masuknya wilayahnya wilayah masih desa, bukan wilayah perkotaan gitu kan, masih kawasan lokal bukan kawasan nasional gitu kan. Nah biasanya ada jamban umum, terus baik jamban cemplung itu kan yang di bawahnya itu ada ikan gitu kan. Apa namanya jamban cemplung itu kalau di tempat saya. Nah terus tujuan yang akan dicapai ya mengembangkan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat baik pedesaan terhadap pentingnya penyediaan jamban, serta mendukung lembaga mitra pemerintahan daerah untuk melaksanakan strategi yang responsif terhadap kendala sanitasi yang ada di daerah masing-masing. Nah ini tentunya yang untuk rumah tangga biasanya kan belum mempunyai jamban karena mungkin terkendala masalah ekonomi kan, biasanya nggak punya uang lah, apa pekerjaannya, apa karena di desanya umur muda nikah kan akhirnya belum ya, ekonominya belum mencukupi gitu kan. Nah saya juga pengennya mendukung di bagian lembaga pemerintahan untuk menyediakan fasilitas ini, yaitu dengan gratis sebetulnya itu. Dan yang media yang digunakan adalah media cetak, poster, baliho gitu, dan radio dan televisi ya. Dan dengan informasi yang lebih komprehensif tentunya. Juga untuk dikembangkan edukasi masyarakat, yaitu dengan menggunakan media cetak, majalah itu kan memberi pembelajaran bagi masyarakat untuk ya secara mudahnya kan ada baliho gitu kan, gambar-gambar biasanya seperti itu kan, ini jamban, bentuk jamban seperti ini, fungsinya seperti ini gitu kan. Tetapi ada kendalanya di sini nggak tahu, misalnya majalah itu poster itu nggak tahu maknanya biasanya di masyarakat pedesaan atau pegunungan. Maknanya itu apa itu kan, cuek, lihat ini aja biasa ngurusin sawah lihat kayak gitu kan nggak ini kan, biasanya seperti itu. Nah terus radio, televisi juga sinyal juga kan kurang mendukung. Di daerah pegunungan kan dataran tinggi sinyal nggak menjangkau, dan fasilitas televisi juga kadang susah kan, nggak ada lah di desa-desa di pegunungan kan jarang TV itu. Ya seperti itu, mohon kalau ada pertanyaan. Tapi kalau Mas Rudi diminta milih 2 media aja gitu kan, dua media. disebutin apa kelebihan kekurangannya, tapi kalau disuruh milih 2 media aja gitu. 2 media yang paling ini efektif ya betulnya cetak, misalnya poster gitu, baliho. Kalau memang radio televisi itu pegunungan kayaknya ini memungkinkan. Nah tapi kan ini poster lah intinya, baliho yang biasanya orang melihat ini zaman seperti ini gitu kan, itu seperti itu. Tapi terus gimana cara mengatasinya ketika mereka kan tadi katanya lihat gambar gitu apa kan biasanya ngurus nah ini tugas-tugas bagian lembaga ini, bagian menyampaikan informasi gitu kan. Biasanya kan di sana lembaga-lembaga ini kan ada ketua RT, terus pemuka agama, penyuluhan, pengadaan penyuluhan di kecamatan. Biasanya ada pemuka agama, pemuka apalah yang lebih terkenal di situ di daerahnya, yang lebih ibaratnya kayak di desa itu kepala dusun itu kan yang lebih terhormat biasanya kan. Iya. Jadi kita ingat ya pembahasan tentang pemuka pendapat
Nah itu kan biasanya kalau bukan pemuka atau pemegang kekuasaan ngomong aja apa aja pun nggak didengar. Harus pemuka, harus orang yang terpenting, iya kan? Harus orang yang mempunyai kredibilitas yang sangat tinggi. Contohnya aja. Contohnya ya kayak Presiden Jokowi. Ngerti? Yang iya enggak tanda tangan perpres saja. Sorry. Oke. Sekarang Hah? Nah, tanganin, oh sorry. Nah, tangan aja udah cukup kan, nggak protes. Oke, ada komentar? Ya terima kasih Mas Anu teman-teman. bro, saya tahu yang belakang ini udah ngempet. Menurut gue ya kemana? Cepat nanti lupa udah 1 minggu ini. Nggak baca lagi soalnya ini. Media yang digunakan itu apa sangat efektif, misalnya untuk sosialisasikan di masyarakat sekitar itu. Itu cenderung ke individualnya. Kadang ini lebih kesulitan untuk menyampaikan ini poster baliho ya yang tadi saya pilih. Karena masyarakat pedesaan itu kan SDM-nya dalam tanda kutip kan sangat minim sekali gitu kan. Monyong kan? Ya seperti itu. Itu. Kalau memang SDM-nya ada ini kan udah tahu, nggak usah dijelasin juga udah maknanya, udah tahu gitu kan. Gimana? Berarti besok Mas Rudi pulang tugasnya mengedukasi Ya intinya tetangganya ya. ya bisa juga kan komunikasi. Komunikasi itu kan biasanya untuk menginformasikan apa yang belum ada gitu kan. Iya. Menyampaikan apa yang tidak tersampaikan. Mas Raffi ada tanggapan? Boleh chat tentang masalah dari tema tentang kesehatan dari ini masalah media yang dipilih menurut saya itu semuanya yang dipilih Mas Rudi itu tidak efektif gitu. Karena tentang masalah kesehatan itu meski penyuluhan Mas. Iya, tadi kan ada penyuluhan. Meski penyuluhan. Jadi Enggak. media yang digunakan itu mestinya berbentuk buku, mestinya berbentuk kayak misalkan gratis dibikin itu ini loh, ini loh dibagi di per masyarakat. Jadi nggak mungkin ditempelin di majalah. Biasanya gini. Minatnya kurang. Nah, kalau buku malah cenderung males. Orang pedesaan itu kan kayak orang udah umuran 40 kan udah sibuk tani. Gimana mau baca buku? Bukan dalam arti buku yang setebal ini, tapi yang sesimpel mungkin loh. Bisa 1 lembar atau 2 lembar. Ini lebih baliho itu kan di setiap gang itu kan ada gambar jamban itu kan. Setiap masuk desa itu gambar itu kan udah efektif. Nah, ya tapi ketika Di perbatasan gambar jamban itu lebih efektif mengingat pesan yang disampaikan itu efektif daripada buku itu kecil lagi kan disakuin aja buat kondangan malah ini kirain amplop tapi gitu kan kan. penyuluhan Mas gitu. Kalau Iya. misalkan jamban di situ tertulis jamban, kita lihat oh iya itu jamban, terus kita mau bertanya siapa orangnya nggak ada di situ. Enggak, ini kan dinas kecamatan. Ya kan tadi yang penyuluhan itu kan kayak pemuka agama, kecamatan itu kan Pak Lurah, Pak siapa yang mempunyai kekuasaan di situ istilahnya. Penyuluhan, dengan adanya penyuluhan, nah ini menjadi itu kan poster atau baliho. Jadi penyuluhan disampaikan, ini loh gambarnya, seperti ini loh jamban, gitu loh. Oke. Seperti Sebenarnya idenya sama ya, mau caranya pakai buku kalau menurut Mas Ajat lebih efektif. Tapi nih ya, maksudnya menurut saya itu masyarakat pedesaan itu kan SDM-nya kan kadang itu kan. Iya. Tapi kan yang di sini yang utama akhirnya adalah pemeran pembuka pendapatnya, pemeran penyuluhnya. Terserah bisa mau menggunakan buku. Saya tahu bukan buku yang buku itu, tapi yang cuma tipis kayak cuma berapa lembar yang isinya tentang itu kan ya bisa. Intinya tergantungnya penyampaiannya, komunikatornya. Walaupun ya semaknanya mungkin dapat dimengerti, tetapi ya penyampaiannya itu orang biasa, biasalah, itu malah nggak dianggap, ya nggak, seperti itu. Intinya penyampaiannya, komunikatornya orang-orang pemuka di situ, di lingkungan setempat. Mungkin seperti itu. Mas Dahirul belum tadi? Wes, kali wah. Enggak, saya mau tanya juga. Saya mau tanya, pokoknya 20 Belum. menit. Jam 5 saya
Alah, dong, waktunya kok 20 menit nih. Ya kan juga bertanya. Iya. Gini loh. Enggak. Udah waktunya Mas habis loh, Bro. Udah habis yakin. Enggak, gini loh. Apa? Untuk posternya tadi kan paling tidak ada gambar-gambarnya kan. Pasti poster kan tidak menyimpang dari konten yang disampaikan. Iya. Konten yang Mas Rudi sampaikan atau deskripsi konten yang Mas Rudi sampaikan kan segitu panjangnya. Apakah bisa dikemas dalam sedemikian detail di poster? Bisa dong. Poster itu kan ada iklan, kayak bentuk iklan poster, misal orang lagi sakit perut, itu kan sakit. Terus di situ ada gambarnya lagi. Terus sembarangan disemak-semak. Nah, itu kan ada gambarnya poster, misal. Terus ada yang orang lihat perutnya kayak gini. Terus ini jamban, perut jamban. Nah, yang baik di sini gitu kan. Seperti itu. Cuman nggak kayak Mas Rofingi kan ahlinya di bidang matematika. Oke sih, terus di sini kan Mas tadi sempat nyinggung SDM warga itu Ya dibakar lingkungan. Berarti siapa yang akan yang menyampaikan itu tadi? Apakah Mas Rudi sendiri melalui pembuka pendapat tadi, ataukah melalui sosialisasi yang seperti Mas Ajat kemukakan tadi? Ya ini ketua-ketua RT itu kan sangat memegang kekuasaan. Ibaratnya ketua RT kan ini ngumpul ngumpul ini di sini kan pasti kan nurut kan. Arisan aja nurut, apalagi seperti itu. Kalau di desa itu loh, konteksnya loh, konteks lokal itu loh. Kalau di daerah pegunungan seperti itu biasanya. Itu di RT lah paling enggak, itu pemuka itu untuk menyampaikan informasi bahwa ada jamban nih, itu kan yang lebih efektif untuk membuang kotoran kita gitu kan. Apa WC lah istilahnya. Kan pasti dimengerti. Kan itu kan udah untuk caranya cara pembuatannya, cara berperilaku yang benar itu seperti ini. Terus untuk membuat atau untuk mengadopsi suatu cara yang ditawarkan oleh Mas Rudi tadi, bagaimana untuk merealisasikan ide yang Mas Rudi sampaikan tadi? Apakah ya itu tadi kan sempat disinggung juga, apakah ada bantuan dari dinas kesehatan ataukah emang murni? Untuk terrealisasi, perlu ada jamban. Nah, yang pertama itu kan udah disebutin tadi, ada yang masyarakat ekonomi kelas paling rendah gitu kan. Itu kan otomatis paling rendah itu bisa dikatakan malah yang muda-muda nih, yang umuran 25 mungkin, yang nggak punya kerjaan nikah gitu kan, malah nggak punya jamban, bener serius. Terus, nah itu kan pasti belum punya jamban. Terus pemerintah ini menyediakan jamban milik umum misalkan, ya jamban milik umum untuk diselenggarakan di daerah sekitar agar masyarakat baik masyarakat situ untuk membuang itu di situ milik umum gitu. Kalau enggak kan enak dibikin belumbangan itu dikasih ikan jamban cemplung namanya itu kan. Kalau di tempat saya cemplung namanya, nggak tahu di tempat sampean apa. Nah itu dimakan sendiri, memang kenyataan loh. Kan ada jamban itu cemplung itu kan, terus dimakan ikannya dimakan gitu. Itu sendiri lebih efektif. Hah? Ya intinya kan pertama apa tujuannya tadi? Tujuannya mencemari lingkungan sekitar, bau tidak kemana-mana. Dan ada lagi tadi. Nah, intinya tidak terkontaminasi, maksudnya agar tidak terkontaminasi di badan air itu kan. Ya, baik untuk mandi masa tercemar gitu kan. Terus menjaga tidak kontak antar manusia dan tinja. Nah, seperti itu, harus pembuangan yang bersih kan, yang gimana? Oke. Udahlah. Cukup lah. Udah kelamaan. Udah berhenti mah. Siapa nih habis ini? Irun. Yang rajin lah. Oh, Mas dari pakai PPT? Ada. Menit ya Mas? Aduh, kok lama? Ya aku berapa? Sama aja dari jam 5 dari bagian aja. Ah,
ini saya tambahin untuk saya. Jam 5 Pak, aku pulang Pak. Itu ke teman. Oh iya. Rumahnya jauh ya. Iya. Ntar lagi. Jam 5 lah. Jam 5 lebih lah. Bikin video nanti jalan pulang nggak apa-apa. Oke, mulai bisa dimulai. Bisa, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan hasil slide yang saya buat tadi malam. Loh, kok telat? Oh iya. Yang lain tugasnya sudah dikirim, slide-nya baru dibuat musuh. Oke, sambil mencermati, menyingkap waktu, mari kita mulai saja. Ya, saya akan membahas tentang organisasi pelestarian lingkungan. Kenapa saya membahas tentang ini dan tidak tentang politik atau apa, seperti Mas Rudi yang biasanya menjadi favorit tentang politik. Oke, kenapa saya membahas organisasi pelestarian lingkungan? Yaitu saya berbicara tentang konteks di Indonesia. Kenapa organisasi pelestarian lingkungan? Yaitu karena di Indonesia sering masyarakat tidak sadar akan kebersihan lingkungan dan pelestarian lingkungan. Dan oleh karena itu saya akan membahas tentang materi ini. Oke, yang pertama adalah peran aktivis. Dalam zaman saat ini banyak masyarakat yang bertindak secara pasif karena kurangnya pengetahuan kita, kurangnya pemahaman kita dan kepedulian kita atas lingkungan yang selama ini kita tempati. Dan melalui aktivitas inilah permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita bisa teratasi. Seperti contohnya ini yang dapat dilihat di gambar ini, salah seorang aktivis atau mahasiswa, saya tidak tahu siapa, ya, yang pasti dia melakukan hal yang sepatutnya bisa kita seperti ini pula. Ini adalah salah satu konten-konten yang bisa disampaikan oleh para aktivis yang setidaknya kita bisa memahami untuk kalangan kita. Oke. Dan oh iya, saya lupa tadi komunikatornya apa? Saya bertindak sebagai aktivis untuk kontennya ini, satu, melestarikan lingkungan, dan dua, memberi solusi. Maksudnya ini melestarikan lingkungan yaitu buanglah sampah pada tempatnya biar lingkungan terjadi seperti yang ini. Ini adalah contohnya seperti pohon tumbuh agar bisa mengurangi pemanasan global. Oke, dan untuk memberi solusi yaitu buanglah sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya, seperti sampah organik ataupun anorganik, biar kita bisa mengolah atau mendaur ulang. Dan sasaran kita di sini yaitu adalah para penduduk yang tinggal di tempat yang kumuh, ya, terkecuali di ibu kota ataupun di daerah-daerah terpencil. Kenapa? Karena minimnya pengetahuan mereka tentang akan bahaya dari pencemaran yang terjadi di daerah sekitar mereka sendiri. Oke, dan untuk medianya saya menggunakan media poster atau iklan poster. Ini hanya sekedar slide gambar saja, hanya menggunakan apakah ada poster di sini? Mana? Katakanlah Waduh, kok. Iya, katakanlah. Salah berarti. Ulangi lagi, bikin lagi itu. Saya Berbantu bikin tulis poster ganti. Gambar kan itu. Iya, ini Ini hanya gambar ya ganti. Ya makanya komunikasinya ke sini gitu, jangan ke sana terus. Nah, biar ada maksudnya. Nah, ini nanti gilirannya ada giliran. Karena nggak ada kan jadi perhatian. Ya ini hanya ilustrasi saja. Saya menggunakan iklan poster. Kenapa saya menggunakan iklan poster? Karena seperti Mas Rudi tadi bilang, penduduk desa banyak yang pemahaman akan konten itu masih rendah. Di samping itu juga pembuatan poster juga relatif murah, dan di samping itu pula poster lebih menarik karena ada gambar-gambarnya dan bisa diselipkan seorang atau tokoh-tokoh pemuka pendapat agar menambah kepercayaan masyarakat untuk mengadopsi ide tersebut. Dan untuk anggotanya yaitu tadi, mungkin masyarakat kurang memahami apa konten yang saya sampaikan lewat poster. Oke, next. Terima kasih for attention. Kurang efektif ya penyampaiannya ya. Bagus Mas. Enggak. Pertama, apa judul apa? Judul ini. Nah ini nih malah makna dari pembaca ya. Ini ya. Enggak aktivisnya. Seharusnya
itu aktivis pemburu plastik apa aktivis apa itu kan harusnya seperti itu biar orang itu kan menyebutnya bukan aktivis seolah-olah kalau di daerah perkampungan itu aktivis itu sangat negatif loh. Iya enggak? Aktivis nih lari padahal ini mau ngambil rumput Karyawan lah. iya harus diganti. Oke, sebentar saya Ganti dulu. menurut pandangan Mas Rudi, persepsi Mas Rudi. Mungkin menurut pandangan persepsi Mas Rudi, aktivis yang Mas Rudi ketahui itu adalah aktivis teroris. Mungkin itu salah satunya. Mungkin yang saya jabarkan seperti itu. Lah, saya konteksnya di sini itu aktivis tentang pelestarian lingkungan. Ada aktivis pencinta alam. Ada juga aktivis. Nah, makanya bayaran itu kan aktivis bayaran ada. Makanya di situ kan harusnya ada tulisan jelas lebih detail gitu kan. Apalagi orang masyarakat awam itu nggak tahu aktivis siapa, apa sih aktivis gitu kan. Ini kan bukan konten. Yang tahu aktivis tidak kan kita sendiri. Makanya orang itu kita menggunakan pemuka pendapat saya sisipkan di dalam poster tersebut dan saya adakan sosialisasi di daerah tujuan. Contohnya seperti ini. Katakanlah kayak poster di Bandung. Kayak wali kota Ridwan Kamil aja mau membersihkan sampah, apalagi kita yang rakyat biasa gitu. Itu kan kontennya jelas, maksudnya jelas dalam arti itu. Nah, sebenarnya konten kayaknya menarik perhatian. Iya, menarik itu menarik apa Ya, itu kan. dulu kan misalkan dia di depan umum presentasi aktivis, wah aktivis apa nih? Nah, kan seperti itu kan. Ya enggak, maka dia poin utama dia intinya dapat perhatian dulu. Kalau udah dapat perhatian nih, terus dia akan pasti otomatis bertanya, ini aktivis apa nih? Nah, baru kan Mas Irul menjelaskan, oh saya ini bukan aktivis buang-buang, kan ini aktivis lingkungan. Intinya kan kayak gitu. Soalnya untuk untuk komunikasi massa kan intinya kan pertama kan bisa menarik perhatian. Yang pertama bagus dari Mas Rudi. Malah harusnya kamu yang presentasi. Tidak apa-apa. kadang Tapi si komunikan itu lebih memahami gitu kan apa yang disampaikan itu oleh komunikator ya nggak Pak? Mas, ada komentar? Mas Udah, Wajo. Udah. Oh, main sampai terus. Mas Rofi sudah ya, Mas aja? Udah pelan. Nah ini sudah. Sudah. Di kamu, giliran kamu. Mungkin penerapannya itu, nah, misalkan sasaran halayak ya memang benar sih tujuannya udah bagus, udah masuk masyarakat di pedesaan. Cuman ini masih bagi masyarakat kotanya itu kadang menjaga lingkungan juga masyarakat kota butuh. Iya. Gini Mas, kalau untuk masyarakat kota, aktivis kita kan, saya kan bergerak sebagai aktivis, tapi aktivis kita bergerak di pedesaan. Untuk kota mungkin skala kita masih kecil. Sama itu juga kalau kota, paling tidak kita harus menggunakan dana yang lebih besar. Karena sebagaimana orang kota itu jadwalnya sibuk. Jadi untuk kita mengadakan sosialisasi atau apa, kita harus menggunakan tempat-tempat yang paling tidak bisa menarik perhatian para mereka. Sedangkan tempat yang bisa menarik perhatian para penduduk-penduduk kota itu paling tidak mahal. Oleh karena itu saya lebih mengarah ke pedesaan. Karena apa? Dari yang bawah kita sosialisasikan, setelah dari yang bawah bisa mengadopsi ide ini, baru kita akan mencoba untuk mensosialisasikan ke yang atas. Oke. Tutup. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak boleh mohon maaf untuk presentasi. Iya, Untuk menjawab komentar. Loh, Mas Wanto tuh belum kirim kan ya? belum kirim. Yang tiga-tiganya baru. Tugas 3 belum kan ya, baru tugas 2 ya? Dua iya. Nyusul lah Mbak nanti Mbak. Oke, jadi mau presentasi nggak? Apa temanya? Habis. Apa? Temanya juga nggak tahu. Belum bikin. Mau presentasi Tapi kalau apa? saya misalnya Biji. langsung aja di sini nggak apa-apa. Ya udah. Duduk aja duduk. Di depan. Tapi di depan dong. Jangan tahu digojlokin cepet. Nggak ada kan lo, nggak ada Ayo. pertanyaan nggak apa-apa. Ya, di depan kan katanya Daripada mau besok buru-buru kan. ngirim. Daripada besok ngirim ribet. Ini judulnya apa nih Mbak? Bebas ini. Bebas. Bebas lah. Deadline-nya sampai nanti malam. Cepet. Mau nggak kalau nggak dibatalin nih nilainya. Jangan banget. Makanya cepet jadi main. Motivasi kan yang dibatalkan. Ayo. Udah ditunggu Mbak, janjian nggak enak. Aduh, Ya. berarti nilainya cuma 1-2. Ya nanti tak kirim. Soalnya saya harus ngirim ke Iya, nanti. koordinatornya nanti. Tentu, Jadi Ju.
Jam 7 bisa dikirim ke saya tugasnya? Mending sekarang aja. Ya nggak apa-apa lah, jangan jam 7. Tapi saya Sampai harus rumah aja jam 7 kenapa? apa? Nyampe rumah aja kenapa? Sekarang aja. Sekarang Ya sekarang, Gini loh, kalaupun kalau sekarang misalnya presentasi mau nanti juga pertanyaan, ngirim oke. harus. Tapi oke nggak ada pertanyaan gitu. Silakan. Kok kalau baca sama saya sih saya mau diem lah. Tidak. Cepat. Jangan madang saya. Kenapa tenang? Yang Apa ya judulnya ya? Pampres apa? kayak Tobino kan berani kan? Hah? Dia nggak pakai. Saya udah mau pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf sebelumnya karena saya ada persiapan, mungkin saya kaitkan dengan itu aja ya. Aktivitas saya di sini selama di Korea. Oh iya. Oh bagus. Saya kan selama di Korea berkecimpung di organisasi mungkin baik keagamaan atau mungkin masyarakat lainnya. Terus ada yang saya bahas pada kesempatan ini mungkin itu apa itu penyediaan sarana ibadah Mbak mungkin. Kebetulan saya juga sebagai mungkin komunikator ya, komunikatornya mungkin sebagai katakanlah apa itu kalau istilahnya yang ngurus masjid itu apa namanya Pak? Takmir. Nah, takmir lah. Marbot. Marbot. Terus tujuannya kita kayak mendirikan sarana ibadah kan apa itu salah satunya kan untuk sebagai sarana untuk kita apa itu ibadah ya, di samping mungkin sarana kegiatannya lainnya. Terus konten yang saya bahas di sini kadang dari pengurus sendiri itu ada istilahnya ada rasa kekhawatiran, mungkin ada pendatang mungkin dari negara orang lain, mungkin karena Uzbekistan atau Rusia, ada ketakutan mungkin dengan nginep berapa hari, mungkin ketakutannya wah ini kok nginep di sini nanti gimana, kan ada kotak amal segala macam. Ya saya sebagai mungkin kaitan dengan komunikasi masa ini, saya mengasih tahu lah istilahnya kita nggak boleh berburuk sangka. Ini kan tujuan kita mendirikan sarana ibadah kan ini semata untuk kegiatan ibadah dan kegiatannya lainnya. Terlepas masalah mungkin dia tidur atau apa, waktunya montennya sholat ya kita kasih tahu untuk sholat. Terkadang mungkin ada yang dari teman-teman yang lain tuh amalnya beda. Saya kasih apa? Masukan intinya nggak boleh seperti itu. Kalau memang kita tujuannya untuk sarana ibadah, ini kan karena rumah Allah, jadi ya mata ya siapapun ini kita juga bebas, maupun negara manapun nggak masalah, selama itu tujuannya untuk kegiatan yang baik. Terus isi konten apa ya terakhir apa? Medianya. Medianya itu sangat Tujuan dulu. medianya saya ini batunya Mbak. Media. Alatnya yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan. Medianya mungkin bisa kayak di Facebook, mungkin informasi lainnya. Misalnya kalau ada orang biasanya kan Yomi identik dengan itu wisata Everland. Saya selalu mungkin konfirmasi sama teman-teman untuk menyempatkan waktu untuk mampir ke ada masjid di Yomi ini. Jadi misalnya sekalian wisata juga ada untuk kegiatan ibadah. Itu saja, gitu kan? Terus apa lagi? Terima kasih. Nah, udah, terima kasih. Nggak boleh tanyain. Udah ya wes. Bener, Teh? Iya. Apa aja? Tadi udah. Kalau pembahasan. Kalau sampai ngomongnya langsung berarti bukan komunikasi massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perusahaan PT Bos Container Kabarnya pesawat. menawarkan tentang liburan di Indonesia. Liburan. Jadi ada sebenarnya Indonesia itu memiliki tempat wisata yang paling indah, menarik dari segala apapun ada. Lanjut program liburannya adalah liburan merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan setiap manusia untuk menghilangkan rasa jenuh.
dan kadang dari kecapean, dari pikiran, sehingga bisa menimbulkan crash lagi. Jadi dalam jangka waktu yang kami tawarkan adalah 2 minggu, sehingga kita bisa mengelilingi dari wisata alam, keajaiban dunia, serta keindahan pantai. Jadi juga di situ termasuk daerahnya yang saya pilih adalah Bandung, Jogja, dan Bali. Terus yang jadi sasaran adalah para pecinta alam di seluruh dunia. Jadi dimanapun. Investor apa invertor? Salah ini. Maaf. Investor asing. Betul ya mas kalian. Masyarakat ekonomi menengah ke atas, para pekerja instansi pemerintahan, dan turis asing. Yang menjadi tujuan adalah kita akan memberikan pelayanan yang istimewa kepada siapapun yang mau jadi ikut dengan travel kita, misalkan dibiarkan. Terus mereka juga bisa menikmati keindahan di Indonesia, memberikan kepuasan dan memahami keindahan alam yang kita tawarkan, memberikan kenyamanan setiap wisatawan dan menambah wawasan kepada Anda semuanya. Kemudian media yang dipilih adalah media audiovisual, yaitu TV dan film. Terus media cetak, ada majalah, koran, brosur, dan lain-lain. Masalah hambatannya adalah TV biasanya terlalu mahal, Mas. Dan yang kedua, dukungan stasiun TV yang lebih memilih menayangkan tren yang lebih ada sekarang. Jadi TV-TV sekarang yang bisa diibaratkan mendapatkan finansial yang lebih banyak aja, kayak sinetron, kayak audisi. Dan kenapa saya memilih TV adalah salah satu yang paling sesuai dengan keindahan alam kita. Hampir di semua acara TV kita bisa iklan yang bisa kita tayangkan setiap hari. Jadi setiap waktu, setiap misalkan ada selang, kita bisa tayangkan. Dan kedua, film. Hambatannya memilih film yaitu film-film di Indonesia terlalu banyak yang keindahan alam, terus yang mistis. Jadi mengurangi minat buat jangankan mau datang itu loh, jangankan mau mengunjungi tempat itu. Jadi rasa takut itu ada karena film-film tersebut. Tetapi film juga jadi segi positifnya bisa menarik. Jadi kita buat film dokumenter tentang keindahan, turis pariwisata, keindahan alam itu. Kemudian dikemas dalam sebuah film, kita pasarkan ke luar negeri. Kita pasarkan ke setiap pesawat penerbangan. Kita tiap maskapai kita kasih film. Jadi setiap orang yang selalu bepergian menaiki pesawat, kita bisa nonton film keindahan alam tentang di Indonesia dan banyak-banyak tempat wisata di Indonesia. Yang kemudian majalah adalah kenapa saya memilih majalah adalah kita bisa lebih detail menulis tentang alamat, tentang situasi yang kita tunjukkan, serta kontak personal, serta biaya, serta apapun semuanya kita bisa tulis dalam kemasan majalah itu. Dan kekurangannya dalam majalah adalah biasanya harganya terlalu mahal dan minat pembacanya kurang. Terus mengenai konten-kontennya adalah yang pertama di Bandung. Itu Tangkuban Perahu. Sebenarnya menarik, Mas. Tangkuban Perahu adalah pertama kita harus ke alam dulu. Kita tarik wisatawan itu ke alam untuk mengenali alamnya, mengenali keindahan di Indonesia mengenai alam. Jadi di Tangkuban Perahu adalah buatan alam, tentang di Curug Maribaya adalah buatan alam, dan Kawah Putih juga buatan alam. Kawah Putih. Udah, Mas. Kamu berarti. Terus yang kedua adalah Yogyakarta. Setelah kita dinikmati dengan keindahan alam, setelah kita dibuai dengan keindahan ciptaan Tuhan, maka kita harus disuguhkan dengan keindahan kota. Jogja adalah merupakan keindahan kota yang merupakan ada salah satu keajaiban dunianya. Menurut saya Candi Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia yang bukan diciptakan manusia. Iya semuanya. Dan di situ juga ada pusat belanja dan khas-khasnya ada. Itu bisa salah alamat itu, Mas. Candi Borobudur lalu Jakarta. Wah,
hidup apabila nggak terima. Yang berani berarti. Wow. Dia berani udah. Diakui berarti. Diakui. Terus yang terakhir setelah kita di alam dan menikmati keindahan kota, tentunya apa sih yang Indonesia punya, yaitu laut. Dan Bali adalah salah satu yang terkenal di seluruh dunia. Mungkin siapapun yang orang asing, orang apa, pasti tahu Bali. Ketika kita di sini, contoh Korea, ketika kamu orang dari mana, Indonesia, oh iya saya pernah ke Bali. Kadang tidak tahu Indonesia tapi tahu Bali. Oh, Indonesia itu apa? Tapi tahu Bali dia mereka. Dari pantai Kutanya, dari pura tanah lautnya, dari pantai Lovinanya. Balinya dan tahu mahalnya kehidupan di Bali. Dari film apa itu memang? Terus mahal-mahal biasanya ngomongnya. Jadi sesuai dari konten tadi, merupakan kita diperkenalkan dulu ke alam, terus diperkenalkan dengan keindahan tatanan kota, dan lalu terakhir kita disuguhkan dengan keindahan pantai yang seperti ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya. Iya, silakan. Kalau mau Iya. silakan. Maaf Pak ya. Iya. Saya bagus. Sampai jam berapa nanti tugasnya? Tugasnya jam 7. Mau nyamper aja jam 7. Jam 9. Jam 8 ya? Ya udah Pak, makasih Pak. Iya. Di jalan. Kalau lupa ya dimaafin Pak ya. Karena berkesan. Iya, nggak masalah buat saya. Medianya apa tadi tadi? Medianya ini Mas, TV dan film. Kalau media audiovisual, media cetaknya Ini kan kayaknya udah skala besar, kayaknya internet perlu. Malah perlu ya daripada Semua ini. daripada yang cetak ya khususnya, soalnya kan tadi asing dan investor. Kayaknya mending itu nggak usah, tapi pakai internet dengan desain website dengan bahasa Inggris. mungkin itu lebih modern Mas. Oh, jadi itu malah lebih murah Oh. hasilnya daripada untuk mungkin Cetak-cetak ya. Heeh. Soalnya kalau majalah apa kan cenderung domestik aja, sedangkan tadi kan sasarannya kan investor asing, terus asing juga kan, kayaknya lebih. Ini mah ya seharusnya milihnya media internet. Soalnya ini kan bukan lokal lagi kan, internasional. Untuk memperkenalkan Untuk urusan booking online. untuk memperkenalkan budaya kita, apa namanya, pelestarian alam yang ada di Indonesia itu harus internasional kan levelnya, bukan level lokal lagi, bukan level nasional. Kalau memang memperkenalkan loh, jangan tanggung. Berarti kalau memang di TV aja itu di nasional aja, tingkat nasional. bukan Mas. Kalau misalkan masalah TV di sini itu bukan dalam skala nasional aja. Jadi kita juga perlu adanya dukungan pemerintah dalam masalah TV. Dalam contoh TV Korea. TV Korea memperkenalkan budaya Thailand. TV sini memperkenalkan budaya-budaya asing dengan keindahan alamnya yang berbeda. Soalnya Jadi tadi di sana ada tulisan keterlibatan lembaga Jadi televisi. kita nggak masalah tentang tulisan atau apa, yang penting cara penyampaiannya dan media apa yang dipilihnya itu menurut Mas Ajat itu efektif menurut kita. Kita nggak bisa mengomen apa yang ada di tulisan atau hanya kurang apa nggak bisa, karena yang membicarakan dia dan otomatis dia menyampaikan. Kalau yang dia sampaikan membuat kita terpengaruh atau membuat kita paham, oke lah, kita anggap berhasil. Tapi kalau kurang, ya katakanlah, oh ini kurang Mas, jadi setidaknya bisa di. Iya, kurangnya itu ini kan buat memperkenalkan ke seluruh dunia. Itu kan harus levelnya level skala internasional. Iya. Ya itu kan harus lewat bukan TV aja, kemudian bukan TV nggak efektif sebetulnya. Ya internet lah, jaringan-jaringan yang lebih menjuru ke internasional gitu kan tingkatnya. Tuh, mungkin seperti itu Mas. terima kasih atas sarannya. Mungkin itu bisa jadi masukan. Ada yang lain? Sudah itu tadi aja. Untuk soalnya untuk konten apa wisatanya sudah, terus mungkin informasi kontak paling nantinya kan perlu ada. Iya. Mungkin itu lebih detailnya kan Nah. mungkin diselesain. Ini kan penyampaian tentang ininya aja. Untuk memikat daya tariknya aja. Cukup. Udah Terima cukup. kasih. Bagus sih semuanya. Yang bagus? Ya. Mungkin saya nggak akan komentar tentang kontennya ya, tapi lebih ke cara presentasinya.
karena presentasi itu nggak melulu isinya ya, tapi terkadang siapa yang menyampaikan itu juga menjadi pertimbangan. Kayak misalnya apakah dia memiliki etika yang baik atau enggak gitu, gimana etika dia ketika menjawab pertanyaan, apakah dia cenderung ngotot dan nggak mau disalahkan, atau dia terima-terima aja, ya udah deh, atau kayak gimana itu. Jadi etika tuh penting ketika kita berbicara, cara kita berpendapat. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan tapi kita nggak tahu jawabannya, apa yang akan teman-teman bilang? Ada yang bisa ini, misalkan dilempar. Dilempar, oke. Ya, tapi ini udah mentok banget nih, nggak tahu jawabannya gimana. Apakah teman-teman Ya, tapi triknya sih sebelum saya jawab, apakah ada yang bisa menjawab dulu? bisa kayak gitu? Ada trik lain ketika tidak tahu jawabannya? Mengalihkan pembicaraan. Ya bisa. Itu sebenarnya terserah teman-teman sih ya. Kalau saya sih kalau misalnya emang bener-bener nggak tahu, saya bakalan bilang kalau saya nggak tahu. Pertama sih benar kata Mas Ajat itu, saya lempar dulu ke teman-teman. Bagus. Dan kedua mungkin, kalau dalam tahap itu kita lagi bergerak di skala ini, tapi itu masih dalam pemikiran. Insya Allah ke depannya kita Bisa. Jadi tergantung cara penyampaiannya ya. biar mereka berarti ini ada keinginan untuk seperti Mas Hasan tadi kan, untuk skala kota kita belum Mas, cuma baru di desa. Soalnya kita fokusnya di desa, karena apa? Kalau di kota, orang kota sudah pada aktif, kita nanti sudah. Atau kalau misalnya itu bukan presentasi tapi ngajar, bisa dijawabnya, oh emang untuk saat ini saya belum pelajari tentang itu, minggu depan saya akan cari lagi Itu juga informasinya kayak gitu. Terus kira-kira kata-kata apa yang sebisa mungkin dihindari ketika kita presentasi? Kata-kata yang sudah diucapkan. Terus Kata-kata ini, Istilah-istilah yang asing. istilah yang asing yang akibat komunikasinya itu bingung apa sih itu. Jadi Kayak harus tadi menyesuaikan. kayak di wilayah rural itu kan cepat komunikasinya itu apa itu. Itu harusnya kalau kan, sorry saya komen yang tentang kota. Harusnya rural itu di bawah tulis rural, pengertian rural. Nah, kirain saya enggak. Kalau memang presentasi ini kan mahasiswa semua biasanya kan lebih dare gitu. Iya, Bro. Betul. Oh, iya. Oke. Merendahkan kamu. Mungkin bukan kalau kalimat-kalimat yang susah diucapkan atau yang artinya susah bukan dihindari ya, tapi kita harus belajar. Sebenarnya justru kalimat yang justru ada manfaatnya biasanya. yang susah itu saya jadi lupa kan mau ngomong dari tadi di semua. Ya, trik komunikasi seperti itu. Meningkatkan inilah kepercayaan dia tahu berani berulang pintar. Menambah kredibilitas. Tapi kalau terlalu sering kan pintar juga. Oke. Sama kata-kata seperti mungkin kayak gitu, mungkin jangan pakai mungkin. Jangan terlalu sering diucapkan. Karena kalau kita sering ngomong yang kayak aduh apa ya, hal-hal yang negatif gitu akan mengurangi kepercayaan si komunikan terhadap komunikator ya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada? Udah mau pulang ya? Udah ketinggalan bis, nanti adanya yang 5:30. Oke, kalau nggak ada saya tutup kelasnya. Minggu depan ada minggu terakhir, tolong dibaca modulnya. Mas Rudi kalau ada waktu juga silakan datang lagi. Lagi dapat kisi kamu denda juga. Denda ya untuk bayar denda. Aras saya lantai jauh. Aras masa besar. Aras. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih untuk presentasinya, keren-keren. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.